Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cut Intan Mahirah dengan NIM 22060101183 dari kelas 3A Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Dan yang saya hormati Ibu Ima Sokaisi SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi pendengar dan mohon maaf jika ada salah kata. Yang pertama, ruang lingkup lembaga keuangan. Pengertian bank. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jenis-jenis bank. Dilihat dari fungsinya, yang pertama ada bank umum atau komersial bank, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, bank pengkreditan rakyat atau BPR, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dilihat dari segi kepemilikannya. Yang pertama, bank milik pemerintah. Bank Negara Indonesia 46 atau BNI, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Tabungan Negara atau BTN, dan Bank Mandiri. Selain itu juga terdapat bank masing-masing provinsi, seperti BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Sumatera, dan lain sebagainya. Yang kedua ada bank milik swasta nasional, yaitu bank yang dimiliki oleh swasta nasional. Akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta dan pembagian keuntungannya pun untuk swasta. Misalnya Bank Sinarmas, Bank Mega, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bank milik koperasi. Kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya Bank Umum Koperasi Indonesia. Yang ketiga ada bank milik asing, merupakan cabang dari bank yang berada di luar negeri. Misalnya Citibank, Standard Chartered Bank, dan lain sebagainya. Yang keempat ada bank milik campuran. Kepemilikan saham bank campuran dimiliki pihak asing dan pihak swasta nasional. Misalnya OCBC, NISP, SIMB Niaga, dan lain sebagainya. Kemudian dilihat dari segi status. Yang pertama, bank devisa, yaitu bank yang melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke LN, LC, dan lain sebagainya. Yang kedua ada bank non devisa, yaitu bank yang belum mendapatkan izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa atau bank non devisa. Transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara. Dilihat dari segi menentukan harga. Yang pertama, bank konvensional, menetapkan bunga sebagai harga baik untuk simpanan maupun produk pinjaman. Untuk jasa-jasa bank lainnya, bank menggunakan biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Yang kedua, bank syariah, dalam kegiatan menghimpun dana dari masyarakat maupun dalam penyaluran dana kepada masyarakat. Bank syariah menetapkan harga produk yang ditawarkan berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis bank dibagi berdasarkan fungsinya dari segi kepemilikan, dari segi status, dan dari segi menentukan harga. Materi selanjutnya adalah perkembangan dan jenis bank. Definisi. Perkembangan perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan yang disebabkan oleh perkembangan internal dan eksternal dunia perbankan, sehingga menyebabkan kondisi perbankan secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 periode. Masing-masing periode mempunyai ciri-ciri khusus yang tidak dapat disamakan dengan periode lainnya. Serangkaian paket-paket deregulasi di sektor real dan moneter yang dimulai sejak tahun 1980-an, serta terjadinya krisis ekonomi di Indonesia sejak akhir tahun 1990-an adalah dua peristiwa utama yang telah menyebabkan munculnya 4 periode kondisi perbankan di Indonesia sampai dengan tahun 2000. Kemudian jenis-jenis bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Pengertian ini menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Penggolongan bank antara lain berdasarkan jenis kegiatan usahanya, bentuk badan hukumnya, pendirian dan kepemilikannya, target pasarnya, fungsinya, status kepemilikannya, kegiatan operasionalnya, penciptaan uang girau, sistem organisasi, dan letak geografis. Yang pertama, jenis bank menurut kegiatan usahanya. Yang pertama, bank umum. Bank umum didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional
dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Bank Pengkreditan Rakyat didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian jenis bank menurut pendirian dan kepemilikannya. Ketentuan-ketentuan tentang pendirian dan kepemilikan bank antara lain sebagai berikut. Bank umum. Pendirian bank umum hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin direksi Bank Indonesia. Kedua, persetujuan prinsip diajukan sekurang-kurangnya oleh seorang calon pembeli kepada direksi Bank Indonesia. Ketiga, izin usaha diajukan oleh direksi bank kepada direksi Bank Indonesia. Yang keempat, kepemilikan bank oleh Badan Hukum Indonesia setinggi-tingginya sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan. Kelima, Dewan Komisaris dan Direksi wajib memenuhi ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Yang kedua, Bank Pengkreditan Rakyat. BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia. Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya. Jenis bank menurut target pasar. Yang pertama, retail bank. Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah retail. Pengertian retail di sini adalah nasabah-nasabah individual, perusahaan, dan lembaga lain yang skalanya kecil. Yang kedua, corporate bank. Jenis-jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah yang berskala besar. Yang ketiga, retail corporate bank. Bank jenis ini memberikan pelayanannya tidak hanya kepada nasabah retail, tetapi juga kepada nasabah korporasi. Selanjutnya, jenis bank menurut fungsi. Yang pertama, bank sentral, yaitu bank yang merupakan badan hukum milik negara yang tugas pokoknya membantu pemerintah. Yang kedua, bank umum, yaitu bank yang sumber utama dananya berasal dari simpanan pihak ketiga serta pemberian kredit jangka pendek dalam penyaluran dana. Ketiga, bank pembangunan, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya berasal dari penerimaan simpanan deposito serta commercial paper. Dan keempat, bank desa, yaitu kantor bank di suatu desa yang tugas utamanya adalah melaksanakan fungsi pengkreditan dan penghimpunan dana dalam rangka pemerintah memajukan pembangunan desa. Yang kelima, ada BPR, yaitu kantor bank di kota kecamatan yang merupakan unsur penghimpunan dana masyarakat ataupun menyalurkan dananya di sektor pertanian dan pedesaan. Selanjutnya, jenis bank menurut status kepemilikan. Pertama, bank milik negara, yaitu bank yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pendiriannya di bawah undang-undang tersendiri. Yang kedua, bank milik swasta nasional, yaitu bank milik swasta yang didirikan dalam bentuk hukum perseroan terbatas di mana seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI dan atau badan-badan hukum di Indonesia. Yang ketiga, bank swasta asing, yaitu bank yang didirikan dalam bentuk cabang bank yang sudah ada di luar negeri atau dalam bentuk campuran antara bank asing dan bank nasional yang ada di Indonesia. Yang keempat, bank pembangunan daerah, yaitu bank yang pendiriannya berdasarkan peraturan daerah, provinsi, dan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah kota dan pemerintah kabupaten di wilayah bersangkutan, dan modalnya merupakan harta kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan. Yang kelima, bank campuran, yaitu bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kemudian jenis bank menurut kegiatan operasional. Yang pertama, bank devisa, yaitu bank yang mempunyai hak dan wewenang yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk melakukan transaksi valuta asing dan lalu lintas devisa serta hubungan koresponden dengan bank asing luar negeri. Kemudian yang kedua, ada bank non-devisa, yaitu bank yang dalam operasionalnya hanya melaksanakan transaksi di dalam negeri, tidak melakukan transaksi valuta asing, dan tidak melakukan hubungan dengan bank asing di luar negeri. Kemudian jenis bank menurut penciptaan uang giral. Yang pertama, bank primer, yaitu bank yang dalam kegiatan operasionalnya tidak sekedar menghimpun dan menyalurkan dananya, tetapi juga melaksanakan semua transaksi yang berhubungan langsung dengan kas. Yang kedua, bank sekunder, yaitu bank yang dalam kegiatan operasionalnya hanya sekedar melaksanakan transaksi kas secara langsung. Selanjutnya, jenis bank menurut sistem organisasi. Pertama, unit banking system, yaitu bank yang kegiatan operasionalnya
hanya memiliki satu kantor dan melayani masyarakat di sekitar wilayah tersebut. Yang kedua, branch banking system, yaitu bank yang kegiatan operasionalnya di beberapa wilayah dan memiliki beberapa kantor cabang di mana sistem organisasi keuangan dan sumber daya manusia terkait dengan kantor pusat. Selanjutnya ada holding company bank, yaitu sebuah bank yang memiliki satu atau lebih bank. Yang keempat ada multi holding company bank atau MHCB, yaitu bank yang memiliki perusahaan yang bergerak di dalam bidang perbankan dan perbankan. Yang kelima ada correspondent banking, yaitu hubungan sistem antar bank di mana terdapat suatu pengaturan informasi antar bank sehingga bank-bank kecil mempunyai deposit pada bank-bank besar untuk membantu jasa pelayanannya. Selanjutnya, jenis bank menurut letak geografis. Yang pertama, komunitas bank lokal atau community of local bank. Itu bank yang beroperasi secara terbatas di daerah atau desa tertentu. Yang kedua ada bank regional atau regional bank, yaitu bank yang beroperasi di pasar perkotaan atau regional. Yang ketiga ada bank multinasional atau money center or multinational bank, yaitu bank yang lingkup operasinya sampai pada tingkat nasional ataupun internasional. Kesimpulan. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa bank digolongkan ke dalam beberapa jenis, yaitu berdasarkan jenis kegiatan usahanya, bentuk badan hukumnya, pendirian dan kepemilikannya, target pasarnya, fungsinya, status kepemilikannya, kegiatan operasionalnya, penciptaan uang giral, sistem organisasi, dan letak geografisnya. Materi selanjutnya adalah kesehatan dan rahasia bank. Definisi kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik, dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Yang kedua, aturan kesehatan bank. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pembinaan, dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Maka ditetapkan, yang pertama, bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Yang kedua adalah memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya. Bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dana kepada bank. Yang ketiga, bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor KEMOS, yaitu yang pertama permodalan atau capital, yang kedua kualitas aset atau asset quality, yang ketiga manajemen atau manajemen, yang keempat rentabilitas atau earnings, yang kelima likuiditas atau liquidity, yang ke 6. Sensitivitas terhadap risiko pasar atau sensitivity to market risk. Yang ketiga, tujuan penerapan kerahasiaan bank. Dasar dari kegiatan perbankan adalah kepercayaan. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap perbankan dan juga sebaliknya, maka kegiatan perbankan tidak akan dapat berjalan dengan baik. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kadar kepercayaan masyarakat kepada bank adalah terjamin atau tidaknya rahasia nasabah yang ada di bank. Data nasabah yang berada di bank, baik data keuangan maupun non-keuangan, seringkali merupakan suatu data yang tidak ingin diketahui oleh orang atau pihak lain. Yang keempat, kesimpulan. Kesehatan dan kerahasiaan bank dibentuk karena kepercayaan yang merupakan dasar dari kegiatan perbankan. Hal ini menandakan bahwa kesehatan dan kerahasiaan bank merupakan suatu keharusan karena dengan adanya kepercayaan dari masyarakat kepada perbankan, maka kegiatan perbankan akan berjalan dengan baik. Materi selanjutnya adalah kegiatan mengalokasikan dana. Definisi. Kegiatan penyaluran kembali dana yang dihimpun dari masyarakat kepada masyarakat yang membutuhkan yang disalurkan kembali dalam bentuk kredit. Pengertian kredit. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Unsur-unsur kredit. Yang pertama adalah kepercayaan, yang kedua kesepakatan, kemudian jangka waktu, kemudian risiko, dan balas jasa. Prinsip-prinsip pemberian kredit atau disebut sebagai 5C. Yang pertama karakter, yaitu latar belakang nasabah seperti cara hidup, keadaan keluarga, hobi, dan lain sebagainya. Yang kedua capacity atau pendidikan nasabah dan ketentuan-ketentuan pemerintah. Kemudian ada kapital, yaitu laporan keuangan neraca atau laba rugi. Kemudian ada kolateral, yaitu jaminan fisik maupun non fisik. Yang kelima ada condition, yaitu kondisi ekonomi dan politik di masa yang akan datang. Kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa kegiatan mengalokasikan dana disebut juga sebagai kredit. Kredit memiliki unsur-unsur dan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam pemberian kredit. Materi selanjutnya adalah bank umum berdasarkan prinsip syariah. Definisi, perbankan yang didasarkan pada prinsip syariah yang sejalan dengan pemikiran Islam mengenai aktivitas ekonomi. Dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pasal 1 ayat 3 huruf yang menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan pada prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 6 huruf M yang menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank umum adalah menyediakan pembayaran bagi nasabah berdasarkan pada prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya ada produk bank syariah, yaitu yang pertama giro syariah dengan dua bentuk akad, yaitu wadiah dan mudharabah. Kemudian ada tabungan syariah dan deposito syariah. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Yang pertama, bank syariah berinvestasi pada usaha yang halal, sedangkan bank konvensional yang bebas nilai. Bank syariah atas dasar bagi hasil, sedangkan bank konvensional berdasarkan margin keuntungan dan fee sistem bunga. Bank syariah besaran bagi hasilnya berubah-ubah tergantung kinerja usaha, sedangkan bank konvensional besaran tetap. Selanjutnya, bank syariah profit dan vala oriented, sedangkan bank konvensional profit oriented. Kelima, bank syariah pola hubungannya kemitraan, sedangkan bank konvensional hubungannya debitur kreditur. Yang keenam, bank syariah ada dewan pengawas syariah, sedangkan bank konvensional tidak ada lembaga sejenis. Kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa bank umum berdasarkan prinsip syariah adalah bank yang menggunakan hukum syariah dalam pengoperasiannya, sehingga menggunakan hukum Islam dalam setiap aktivitasnya. Materi selanjutnya adalah pasar uang. Pengertian, menurut KBBI, pasar uang adalah pasar abstrak yang mengagregasi penawaran dan permintaan modal jangka pendek 1-360 hari dari calon investor dan pencari modal. Secara sederhana, pasar uang adalah tempat pertukaran instrumen keuangan jangka pendek antara pemilik modal dan peminjam modal. Pasar uang ada untuk memenuhi pengeluaran atau dana jangka pendek tertentu yang perlu ditutupi secepat mungkin. Dengan kata lain, pasar uang disebut juga pasar kredit jangka pendek, karena instrumen yang diperdagangkan berdurasi pendek, yaitu hingga 1 tahun atau 360 hari. Fungsi pasar uang. Yang pertama, sumber pendanaan. Pasar uang merupakan sarana mempertemukan pemegang modal dan peminjam modal. Bagi yang mencari modal, uang dana yang dimiliki investor dapat digunakan untuk mendanai modal kerja atau ekspansi usaha. Jadi, pasar uang merupakan sumber pembiayaan yang dapat digunakan oleh masyarakat yang mencari modal. Hal ini juga sejalan dengan harapan Bank Indonesia agar pasar mata uang Indonesia menjadi alternatif sumber pembiayaan. Yang kedua, sarana investasi. Pemilik modal dapat mentransfer uang yang dimilikinya ke pasar uang agar uang tersebut dapat beredar bahkan memperoleh keuntungan di kemudian hari. Kegiatan ini disebut juga dengan investasi. Yang ketiga, melibatkan partisipasi masyarakat. Berkat adanya pasar uang, masyarakat dapat menginvestasikan kelebihan uang yang dimilikinya dengan menjual surat berharga jangka pendek dan ketentuan pembayaran pajak sepeda motor tahunan di samsat keliling. Sekuritas jangka pendek ini diterbitkan oleh pemerintah untuk memobilisasi lebih banyak modal guna mendukung pembangunan negara. Yang keempat, menjaga stabilitas perekonomian. Salah satu tujuan utama pencari modal jangka pendek
di pasar uang adalah untuk memenuhi kebutuhan finansial yang mendesak. Hal ini dapat berlaku untuk bisnis dan individu. Jika kebutuhan itu tidak terpenuhi, pendapatan sebuah perusahaan bisa saja terganggu bahkan mengalami pailit. Angka pengangguran pun tak dapat dihindarkan dan berimbas pada defisit pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, menjadi fasilitator dan mediator. Pasar uang adalah tempat di mana mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor atau pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana atau peminjam atau pencari modal. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa pasar uang merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli antara pemilik modal dan peminjam modal, di mana transaksi yang dilakukan adalah penjualan instrumen keuangan yang berjangka pendek, yaitu yang berjangka selama 360 hari atau 1 tahun. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah pasar modal. Pengertiannya seperti halnya sebuah pasar, istilah pasar modal merujuk pada tempat bertemunya perusahaan emiten yang tengah membutuhkan dana dan para investor yang ingin menangkan uang mereka. Menurut Cipto Darmaji dan Hendry M. Fakhrudin, pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan seperti utang, ekuitas atau saham maupun instrumen lainnya. Jenis-jenis pasar modal. Hingga saat ini, pasar modal di Indonesia hanya satu, yaitu Bursa Efek Indonesia atau BEI atau biasa dikenal dengan Bursa Efek Indonesia, yang telah memiliki beberapa cabang yang tersebar di beberapa wilayah di wilayah Indonesia. BEI merupakan gabungan dari dua bursa yang sudah ada, yaitu Bursa Efek Surabaya atau BES dan Bursa Efek Jakarta atau BEJ. Sementara itu, beberapa negara Asia Tenggara lainnya juga memiliki pasar modal sendiri, seperti Bursa Efek Malaysia, KLSE, Bursa Efek Thailand atau SET, Bursa Efek Filipina atau PSE, dan Bursa Efek Kota Ho Chi Minh. Fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal adalah sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau bagi perusahaan untuk mendapatkan modal dari masyarakat atau investor, juga sebagai penggalangan dana, sarana investasi, pemerataan pendapatan, dan sebagai pendorong investasi lainnya. Manfaat pasar modal. Manfaat pasar modal adalah yang pertama, jumlah dana bisa berjumlah besar, jumlah dana yang dapat dihimpun bisa berjumlah besar. Yang kedua, dana dapat diterima setelah pasar perdana selesai. Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Yang ketiga, tidak adanya perjanjian. Tidak adanya perjanjian sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana atau perusahaan. Yang keempat, solvabilitas perusahaan tinggi. Manfaat pasar modal yang lain adalah solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Selanjutnya, kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa pasar modal adalah pasar di mana terjadinya transaksi untuk memperjualbelikan instrumen jangka panjang. Pasar modal memiliki fungsi dan manfaat yang menguntungkan untuk perusahaan pelaku transaksi karena dana yang diterima untuk hasil transaksi tersebut berjumlah besar dan dapat langsung diterima. Materi yang terakhir adalah valuta asing. Definisi. Falas atau valuta asing sering diartikan sebagai bagian dari devisa suatu negara. Devisa merupakan seluruh kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara dan kekayaan itu tidak berada di negaranya sendiri, tetapi di negara lain. Bentuk dari devisa itu sendiri berbagai macam, seperti barang, jasa, atau sejenis mata uang yang berfungsi sebagai alat tukar antar negara. Jenis falas yang umum digunakan adalah mata uang milik negara yang memiliki andil terbesar dalam sebuah perekonomian di dunia. Mata uang juga memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian di dalam negara lain. Jenis-jenis valuta asing berdasarkan jenisnya. Yang pertama, valuta asing fisik. Yang dimaksud di sini adalah alat ini dimaknai sebagai uang asing berdasarkan pengertian yang sebenarnya. Dalam artian ini, uang asing memiliki bentuk yang kartal seperti halnya uang kertas ataupun logam. Yang kedua, valuta asing non-fisik.
Yang dimaksud dengan instrumen tersebut adalah mata uang asing dalam bentuk non-fisik. Uang tidak akan berbentuk kartal seperti giro, cek, dan wesel. Kemudian berdasarkan bentuknya, yang pertama mata uang asing. Misalnya di Indonesia, mata uang asingnya antara lain dolar Amerika, yen, euro, dolar Australia, dan lain-lain. Yang kedua, saldo kredit. Secara khusus, saldo tersebut dipegang oleh bank devisa di negara lain. Yang ketiga, surat wesel luar negeri. Surat wesel biasanya tidak terlepas dari kegiatan jual beli maupun ekspor impor dengan negara luar. Yang keempat, hak penerimaan pembayaran. Yang dimaksudkan di sini adalah hak penerimaan pembayaran. Ini sendiri berasal dari penduduk yang menduduki suatu negara. Kemudian, fungsi valuta asing. Yang pertama, sebagai alat tukar internasional. Karena sangat berperan penting terhadap perekonomian antar negara, alat ini berfungsi sebagai perantara atau alat untuk menukar baik barang atau jasa dari suatu negara terhadap negara yang lainnya. Sebagai contoh, Indonesia ingin mengimpor barang ataupun jasa dari Korea Selatan, maka aliran yang akan digunakan dalam transaksi falas tersebut bukanlah berupa mata uang rupiah maupun won, melainkan berupa valuta asing. Yang kedua, sebagai alat pembayaran internasional. Sebagai alat tukar, apabila pemerintah suatu negara berhutang kepada negara lain dan akan melakukan transaksi pembayaran, maka negara tersebut tidak akan membayar sendiri atau dengan mata uang negara tersebut. Itu dipinjamkan. Hal ini berlaku baik terhadap pelunasan secara angsuran maupun terhadap bunga utang. Yang ketiga, sebagai sarana pengendalian nilai tukar. Nilai tukar sendiri dapat dipahami sebagai perbandingan nilai suatu mata uang dengan nilai mata uang negara lain. Karena dianggap komparatif, maka nilai tukar ini dapat berubah sewaktu-waktu. Nilai tukar ini bisa kuat atau lemah tergantung kondisi masing-masing negara. Untuk mengontrol nilai tukar, Anda memerlukan mata uang asing. Yang keempat, sebagai alat untuk memperlancar perdagangan internasional. Dikatakan demikian karena beberapa fungsinya telah disebutkan dan dijelaskan, seperti khususnya alat tukar internasional dan alat pembayaran internasional. Jika dalam keadaan tidak ada alat pembayaran itu, maka perekonomian suatu negara akan berhenti. Karena salah satu alat tukar dan alat pembayaran internasional tidak ada. Suatu negara tidak akan bisa mengimpor maupun meminjam uang ke negara lain, karena tidak ada alatnya. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa valuta asing sangat penting karena dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional, sehingga valuta sangat berperan penting bagi perekonomian antar negara. Sekian penjelasan dari materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.